Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang masalah cara mengatasi DC pinjol yang sebar data kepada nasabah yang sedang gagal bayar. Simak video ini sampai habis, saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Video ini dikhususkan buat kalian yang masih khawatir tentang penyebaran data jika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Apakah kalian merasa cemas bahwa data pribadi kalian mungkin akan disebar, baik jika kalian gagal bayar di Shopee, Kredivo, Akulaku, atau di pinjol lainnya? Nah, di video ini saya akan membahas cara mengatasi kekhawatiran ini. Pastikan untuk menonton video ini sampai habis. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengalami gagal bayar di pembayaran di aplikasi pinjaman yang legal, OJK, yang sudah pasti ada konsekuensi kecemasan seperti intimidasi, berbagai ancaman oleh pihak yang menagih. Namun perlu dicatat bahwa OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sedang mengambil langkah serius untuk menanggulangi praktek ini. Terbukti ada peraturan-peraturan baru yang dibuatnya. Dalam video ini kita akan membahas informasi terbaru tentang aturan OJK, yang saat ini OJK tidak memperbolehkan praktik penagihan menggunakan metode kekerasan. Nah, pelanggaran aturan ini akan dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku. OJK juga merinci hal ini dalam pasal 7 POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Dalam pasal tersebut mengatur bahwa pelaku usaha keuangan wajib mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai atau pihak ketiga yang bekerjasama dalam melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenakan sanksi. Nah, dengan demikian, penagihan agresif, biaya admin yang tinggi, dan praktik ilegal yang seharusnya tidak diterapkan oleh pelaku-pelaku usaha keuangan atau pinjol ini. Jadi, jika kalian menemui praktik semacam itu yang melanggar aturan OJK, kalian tuh dapat melaporkannya langsung kepada OJK. Beberapa laporan telah berhasil diajukan ya sejauh ini. Nah, selanjutnya, poin-poin yang paling penting diperhatikan adalah perlindungan terhadap ancaman dan penyebaran data oleh pihak penagih. Aturan OJK melarang pembatasan atau perdagangan data pribadi tanpa persetujuan konsumen kepada pihak lain. Jadi dalam prosedur tertulis perlindungan konsumen, pengaturan terkait kekerasan dalam penagihan utang konsumen sangat jelas. Jadi jika seorang penagih utang atau desa melakukan kekerasan, baik secara fisik ataupun verbal maupun melalui tindakan yang jelas dilarang, hal ini melanggar aturan. Ya. Pasal POJK menyatakan dengan jelas bahwa DC pinjol tidak diperbolehkan menghubungi orang selain kontak darurat yang telah disertakan kepada proses pengajuannya. Ya, jadi di luar kontak itu sebenarnya nggak boleh. Sayangnya, kenyataan ini banyak DC yang mengejar orang lain di luar kontak darurat yang telah ditentukan jika mereka menghubungi orang lain tanpa izin kalian. Nah, hal ini merupakan pelanggaran aturan. Apabila jika ada ancaman terkait keselamatan pribadi atau keluarga, ini jelas-jelas dilarang. Nah, dalam kasus seperti itu, kalian tuh memiliki hak untuk membawa masalah ini ke jalur hukum, ya, dan melaporkannya. Itu nggak jadi masalah. Nah, contohnya DC tidak diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan, seperti datang ke rumah, membuat keonaran, teriak-teriak, atau menciptakan keributan, itu nggak boleh. Nah, semua ini melanggar peraturan dan dapat dilaporkan mungkin ke RT atau RW setempat ya, karena telah menyalahi aturan yang diatur dalam pasal POJK tersebut. Nah, untuk teman-teman, penting untuk memahami aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, agar kalian tuh dapat memahami hak-hak kita, ya nggak? Kesimpulannya ya, kita itu tidak perlu takut terhadap intimidasi atau ancaman penagihan dengan kata-kata kasar atau tindakan lainnya. Bagi yang masih khawatir akan penyebaran data, tidak perlu takut, tidak perlu membayar jika pinjaman tersebut melanggar aturan. Titik, intinya gitu ya. Dengan tidak membayar untuk sementara waktu, kita secara tidak langsung menentang pelanggaran tersebut. Ya, namun perlu diingat bahwa hutang suatu saat harus dibayar ketika kita punya uang. Oke, jadi gitu teman-teman ya, singkat saja, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.